siswa di sekolah yang sedang mengalami suatu permasalahan atau problem. Yang mana BK di sini melibatkan dua pihak, ada pihak konselor dan pihak konseling. Yang mana konselor di sini tidak harus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh konseling, karena konselor di sini hanyalah penjembatan saja. Bimbingan dan konseling, di antaranya yang pertama, membantu siswa dalam mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungan sekitarnya, seperti di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Reni merupakan salah satu siswa SMK Amanah yang mempunyai permasalahan dalam karir. Reni saat ini berusia 19 tahun, yang mana di sisi lain ia bingung antara kuliah atau langsung kerja. Di sisi lain, keinginannya untuk kuliah terhalang oleh restu kedua orang tua dan juga faktor ekonomi. Kebimbangan itu menghantarkan Reni untuk datang meminta bantuan ke konselor untuk memberikan tanggapan dan solusi terkait permasalahan tersebut. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum mulai proses konseling, silahkan perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Reni, umur saya 19 tahun. Baik Reni, sebelum memulai proses konseling, apakah Reni sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum Oh, belum pernah ya. Untuk itu, izinkan Ibu untuk menjelaskan sedikit tentang bimbingan dan konseling ya, supaya nantinya bisa terarah. Baik, bimbingan dan konseling di sini nantinya bisa membantu Reni untuk memecahkan suatu permasalahannya, seperti itu ya. Tapi di sini harus ditunjang dengan 4 asas ini. Yang pertama yaitu adanya asas kegiatan, di mana di sini nanti harus partisipasi aktif dalam kegiatan proses konseling ini. Yang kedua yaitu adanya asas keterbukaan, di mana nanti Reni harus terbuka dengan apapun yang terjadi di dalam diri Reni. Dan yang ketiga yaitu adanya asas penormatifan. Di sini nantinya ada terkait dengan norma-norma yang berlaku. Dan yang keempat yaitu asas kerahasiaan, di mana nanti Reni tidak usah takut, tidak usah cemas dan yang tenang saja, karena apapun yang dibicarakan Reni di sini nantinya tidak akan disebarluaskan dan akan dijaga kerahasiaannya. Seperti itu, gimana? Apakah sudah paham? Sudah. Baik. Untuk itu dimulai ya proses konselingnya. Di sini nanti Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan dan mohon untuk dijawab sejujur-jujurnya ya. Baik. Untuk akhir-akhir ini apa yang dirasakan Reni? Yang saya rasakan akhir-akhir ini ya Bu, saya itu bingung, cemas setelah lulus nanti mau melanjutkan kuliah atau langsung kerja. Soalnya teman-teman saya sudah banyak yang punya rencana, katanya mau kemana. Baik, jadi di sini Ibu dapat mengambil suatu permasalahan yang terjadi di dalam Reni ini, yaitu kebingungan setelah lulus dari sekolah ini mau kuliah atau bekerja, seperti itu. Baik, kalau mau kuliah itu maunya jurusan apa? Kalau keinginan saya mau mengambil jurusan teknik informatika. Baik, terkait dengan jurusan teknik informatika, apa yang membuat Reni itu ingin mengambil jurusan tersebut? Saya ingin mengambil jurusan teknik informatika karena sebelumnya di SMK juga saya mengambil jurusan terkait teknik informatika dan saya juga pernah mengikuti pelatihan. Baik, teknik informatika itu memang jurusan yang elit juga ya di kampus, yang mana di sini memang prospek kerjanya nantinya juga banyak. Tapi apakah Reni sudah mempertimbangkan di mana nanti prospek kerjanya dan bagaimana kelanjutannya, seperti itu? Sudah Bu, tapi kalau dari jurusan SMK ini, lulusan SMK itu sulit untuk mencari
peluang pekerjaannya. Jadi saya ingin melanjutkan kuliah di jurusan tersebut supaya nantinya mudah untuk mencari pekerjaan. Baik, jadi di sini Ibu dapat mengambil permasalahan yang mana nantinya kalau Devi ini ingin kuliah di teknik informatika karena di latar belakangi artinya kalau jurusan SMK ini sulit ya kalau langsung masuk ke dunia kerja teknik informatika seperti itu. Baik, Ibu akan bertanya lebih lanjut ya. Kalau Ibu boleh tahu ingin masuk ke universitas mana? Kalau keinginan saya pengennya mau masuk di Universitas Negeri Surabaya. Baik, terkait dengan Universitas Surabaya itu kan jauh ya dari kota, yang mana di sini nanti pasti membutuhkan biaya yang sangat banyak. Apakah di situ sudah dipertimbangkan matang-matang? Sudah sebenarnya, tapi orang tua saya kurang setuju kalau misalnya saya kuliah di luar kota. Baik, kalau Ibu boleh tahu apa alasan orang tua Reni tidak memperbolehkan Reni untuk kuliah di luar kota? Kalau dari orang tua sendiri tidak mengizinkan karena ya saya dari keluarga yang pas-pasan. Ayah saya sebagai buruh harian dan ibu juga jualan sayur. Jadinya nanti untuk biayanya pasti mahal ya kalau masuk di Universitas Negeri Surabaya, dan nanti juga biaya hidup saya di kos pasti tambah banyak daripada di rumah. Baik, kalau Ibu boleh tahu lebih lanjut, apakah Devi sudah pernah berbincang-bincang dengan orang tua untuk membicarakan hal ini? Sudah Bu, orang tua menyarankan kalau bisa ya kuliah di kota sendiri, jangan ke luar kota. Baik, karena orang tua tanggapnya seperti itu, apakah orang tua memberikan saran kepada Devi Reni terkait dengan itu? Ya kalau saran dari orang tua bisa mungkin kuliah di kota sendiri, jangan ke luar kota, karena kalau keluar kota ya itu tadi biayanya pasti lebih mahal. Baik, kalau di kuliah di dalam kota sendiri ini ya, orang tua itu menyarankan untuk mengambil jurusan apa? Kalau dari orang tua sendiri menyarankan mengambil jurusan desainer. Baik, kalau terkait dengan desainer, apakah Devi juga tertarik dengan jurusan tersebut? Sebenarnya saya kurang tertarik dengan jurusan tersebut. Baik, kenapa Devi tidak tertarik dengan jurusan tersebut? Karena sebelumnya saya juga kurang menguasai untuk ilmunya tentang jurusan desainer ya Bu. Baik, tapi di sini apakah sebenarnya orang tua itu punya rasa keinginan untuk Reni melanjutkan kuliah, mendukung seperti itu maksudnya? Dan orang tua mendukung saja, tapi ya itu tadi harus kuliah di kota sendiri. Baik, jadi di sini Ibu dapat menangkap permasalahan baru lagi ya, yang mana ini Devi juga dibingungkan antara dua pilihan kalau kuliah itu terkait dengan jurusan yang dipilih Reni sendiri yaitu teknik informatika, tapi di sisi lain juga Reni ingin memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua, yang mana orang tua menyarankan untuk mengambil program desainer seperti itu ya. Baik, jadi setelah itu apakah Reni sudah membincangkan antara dua jurusan ini kepada kedua orang tua, antara teknik informatika dan desainer? Sudah Bu, kalau emangnya saya benar-benar ngeyel mau kuliah di luar kota, orang tua saya menyarankan kalau bisa ya sambil bekerja untuk menambah penghasilan. Baik, di sini terdapat permasalahan baru ya, yang mana harus kuliah sambil bekerja. Yang mana kalau kuliah sambil bekerja ini pastinya bisa memakan waktu juga. Gimana membagi waktu antara kuliah, bekerja part-time, bagaimana tugas-tugasnya, seperti itu ya. Nah, dari situ apakah Reni sudah mempertimbangkan secara matang-matang bagaimana nanti kalau saya kuliah sambil bekerja, apakah saya bisa membagi waktu atau tidak? Bagaimana terkait itu? Sebenarnya saya sudah mempertimbangkan, tapi bagaimana lagi? Pilihan saya juga sudah seperti itu. Keinginan saya untuk ambil jurusan tersebut dan kampusnya di situ.
Jadi mau tidak mau saya harus tetap sambil bekerja. Baik, terkait dengan kuliah sambil bekerja, apakah sudah pernah dibicarakan langsung dengan orang tua? Misalkan Reni ingin tetap kuliah di teknik informatika tapi dengan bekerja, ataukah orang tua tetap kekeh kamu harus nih kuliah di desainer di sini, seperti itu? Bagaimana tanggapanmu? Kalau dari orang tua sih gak terlalu memaksa, tapi kalau bisa mungkin ya kuliah di kota sendiri. Tapi kalau saya tetap ya mau kuliah di sana ya silakan, tapi itu tadi harus sambil bekerja. Baik, di sini. Jadi di sini Ibu menangkap bahwasanya permasalahan dari awal tadi yaitu yang pertama masih bingung antara lanjut kuliah atau bekerja. Yang kedua masih ragu juga antara kuliah di teknik informatika sesuai dengan keinginannya Devi atau desainer sesuai dengan keinginannya orang tua. Yang mana sebenarnya orang tua itu hanya menyarankan saja ya. Nah, yang ketiga yaitu terkait dengan faktor ekonomi juga. Nah, memang kalau faktor ekonomi ini sangat sensitif juga ya. Yang mana nanti kalau kita paksakan, kalau kita tidak berusaha ya nantinya juga benar tidak bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya. Baik, kalau seperti itu bolehkah Ibu izinkan Ibu untuk memberitahukan apakah Reni sudah pernah tahu apa itu beasiswa? Sudah Bu. Baik, beasiswa apa yang Reni tahu sejauh ini yang bisa untuk masuk ke dalam universitas? Kalau setahu saya itu tentang beasiswa itu Bu, KIP kuliah itu. Baik, iya benar. Jadi KIP kuliah itu sebenarnya bisa untuk menunjang DV masuk ke dalam perguruan tinggi negeri. Karena tadi kan Ibu tahu bahwasannya Reni ini inginnya masuk ke dalam Universitas Negeri Surabaya. Itu kan salah satu PTN yang juga terkenal ya. Nah, nanti Ibu coba untuk membantu Devi mengurus KIP kuliah untuk bisa melanjutkan kuliah di UNESA tersebut. Jadi KIP kuliah itu seperti ini. Bentar ya. Nah, seperti ini. Jadi KIPK di sini ini bisa membantu Reni untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Itu seperti ini. Ya. Gimana? Apakah sudah mulai tertarik untuk tetap daftar KIPK untuk menunjang proses perkuliahannya nantinya? Iya Bu, saya tertarik. Tapi untuk persyaratan daftar KIP kuliah ini nanti apa saja Bu? Baik, tidak usah cemas karena nanti Ibu di sini akan berusaha juga membantu Devi dalam mendaftar KIPK ini. Nanti untuk kali itu Ibu coba untuk loginkan Devi ke dalam KIPK ini berupa website dulu. Yang mana nanti Devi di sini harus mempersiapkan syarat-syaratnya kayak hard file-nya seperti kartu pelajar, KTP, SKTM, surat keterangan tidak mampu, dan juga nilai rapot yang terpenting seperti itu. Nah, nanti juga ada surat rekomendasi dari sekolah juga yang terkait ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti di sini Reni juga menjelaskan kepada kedua orang tua yang mana nanti ini loh ada beasiswa KIP kuliah, nanti bisa meyakinkan kedua orang tua nanti untuk mendukung Devi bisa kuliah di luar kota juga. Nah, karena di KIPK ini nantinya juga biaya hidup itu bisa ditanggung dari KIPK. Jadi di situ nanti Reni juga tidak terlalu terbebani untuk memikirkan biaya hidup di sana juga. Seperti itu. Baik, apakah ada yang perlu dibicarakan lagi? Sebenarnya sudah cukup Bu, saya sudah lega sekarang karena kalau sudah lega karena ada informasi tentang KIPK kuliah ini. Jadi saya tambah semangat lagi dan kemungkinan besar saya bisa kuliah di luar kota. Baik, nanti jangan lupa untuk meyakinkan kedua orang tua, tapi di sini Ibu menyarankan jangan memaksa juga kalau memang orang tua memang benar-benar tidak membolehkan. Nanti coba dibicarakan secara baik-baik, dijelaskan lagi dan semoga orang tuanya merestui. Terima kasih Bu. Iya, baik, sama-sama. Jangan segan-segan untuk datang lagi ke sini. Nanti Ibu akan menunggu info terbaru dari Reni ya terkait
bagaimana perkembangan dari rencana kuliahnya Reni ini. Terima kasih sudah mengunjungi layanan BK, khususnya bimbingan karir di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, di sini tidak bisa memberikan yang terbaik solusinya karena di sini Ibu hanya menjembatani saja. Ya Ibu, saya juga terima kasih banyak karena sudah diberikan saran. Ya, sama-sama.